Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru, yang mana ini adalah merupakan informasi valid sih teman-teman ya. 5 keistimewaan guru honorer negeri dan guru swasta. Untuk guru honorer negeri itu P1, P2, P3, P4, sedangkan guru swasta itu adalah P1 dan P4 teman-teman ya, yang lulus administrasi P3K Guru 2023. Nah, sebelum kita lanjut, bagi rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Di sini Bapak Ibu ya, kita sudah bisa langsung mengetahui apa sih keistimewaan guru honorer negeri di P3K Guru 2023. Di sini untuk guru honorer negeri itu bisa masuk di P1, P2, P3, P4. Sedangkan kalau guru swasta itu hanya bisa menempati 2 kategori tergantung dari kondisinya, yaitu P1 dan P4. Untuk guru swasta berdasarkan aturan itu tidak bisa masuk di P2 dan P3 teman-teman ya, seperti itu kira-kira. Sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru ya, kita langsung saja tutup poin terkait 5 keistimewaan guru honorer negeri swasta P1, P2, P3, P4 yang sudah lulus seleksi administrasi P3K 2023. Langsung saja teman-teman ya, kita tutup poin ke informasinya. Jadi di sini 5 keistimewaan guru honorer negeri dan swasta. Yang pertama itu teman-teman ya, ini dia ya, kami sudah rangkum guru honorer negeri yang masa kerjanya 3 tahun ke atas itu otomatis masuk P3 ya, apabila tidak lolos passing grade. Otomatis teman-temannya masuk P3 apabila tidak lolos passing grade, yang nantinya teman-teman potensi kelulusannya itu akan ditentukan oleh pada saat teman-teman selesai mengikuti tes CAT BKN, yang mana salah satu afirmasi yang ada yaitu untuk soal kompetensi teknis itu adalah soal kompetensi SJT, Situational Judgment Test teman-teman, yang mana untuk soal kompetensi teknis ini P3 ini itu bisa 100% juga teman-teman, mendapatkan nilai 100% asalkan memiliki sertifikat pendidik, dan itu juga berlaku untuk pelamar umum guru swasta dan lulusan PPG teman-teman ya. Nah, kemudian ini yang membedakan kalau misalkan P3 itu soal kompetensi teknisnya itu SJT teman-teman ya. Jadi tidak sama dengan soal kompetensi teknis untuk pelamar umum. Jelas pelamar umum itu soalnya bakal lebih sulit teman-teman ketimbang soal kompetensi teknis model SJT observasi untuk pelamar prioritas 3. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Ini kelebihan yang pertama atau keistimewaan yang pertama teman-teman ya. Kemudian untuk keistimewaan kedua yaitu adalah THK2 lolos seleksi administrasi, otomatis P2 ini bakalan langsung masuk dalam kategori P2. Jadi yang bisa masuk P2 itu satu-satunya guru honorer yaitu adalah yang sudah terdata di database BKN, dibuktikan dengan kartu tes ya sebagai kategori 2 dan lulus administrasi ya, wajib ya. THK2 ini juga wajib lulus administrasi, nanti auto P2 teman-teman. Jadi lebih diprioritaskan ketimbang P3 ya. Jadi kalau ditanya mana lebih diprioritaskan P2 dan P3, kita harus realistis ya, bahwa lebih diprioritaskan P2 daripada P3 nantinya di penempatan ya teman-teman ya, penempatan guru honorer menjadi ASN P3K Guru. Kemudian yang ketiga, keistimewaan yang ketiga adalah guru honorer negeri masa kerja 2 tahun ke bawah terdata di Dapodik, tidak lolos PG P3K 2021, tidak lolos PG di P3K 2021 dan lolos ADM di P3K 2023, itu nantinya bakalan auto P4 ya. Jadi masih ada peluang ya menjadi ASN, tapi harus sebagai pelamar umum. Ingat ya, masa kerja yang aktif di Dapodik ya, atau minimal aktif sebanyak
6 semester di Dapodik teman-teman ya, tidak pernah terputus ya. Makanya kemarin ada yang TMS karena sempat SK-nya terputus. Makanya betul-betul Bapak Ibu guru baik negeri maupun swasta harus memperhatikan kevalidan SK honor teman-teman yang terintegrasi dengan aplikasi Dapodik Dasmen ya. Seperti itu. P4 ini apakah punya harapan lolos? Punya teman-teman, sepanjang ada ketersediaan formasi setelah jatah P1, P2, P3 nanti ada sisa formasi yang bisa dilamar. Nah disitulah peluangnya lolos untuk P4 teman-teman ya, seperti itu. Jadi kita memanfaatkan peluang yang ada, intinya lolos administrasi dan bisa ikut tes cat, itu pasti ada peluang lulus di sana teman-teman ya. Yang berbeda itu kalau misalkan teman-teman itu dinyatakan TMS dan tidak bisa sanggah lagi, ataupun sanggah tapi tidak diterima, itu sudah tertutup peluang Bapak Ibu menjadi ASN P3K Guru di P3K Guru 2023 ini, dan harus menunggu P3K 2024 ya. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Kemudian kita lanjut lagi di sini. Nah, yang keempat di sini teman-teman ya, yang perlu teman-teman perhatikan adalah guru swasta lolos passing grade itu nantinya auto P1 ya. Jadi ada juga ya kebahagiaan untuk guru swasta apabila lolos PG tahun 2001 itu auto P1 teman-teman ya. Nah tentunya itu bersama dengan guru negeri yang juga lulus passing grade. Nah kalau guru swasta lolos PG auto P1 berarti guru swasta itu tinggal menunggu penempatan juga teman-teman ya. Mudah-mudahan saja ada formasi yang bisa ya menempatkan guru swasta. Intinya guru swasta ini bisa resume di portal SSCSN dan juga bisa apa namanya ya, lolos seleksi administrasi. Itu peluangnya besar teman-teman. Ini keistimewaan juga untuk guru swasta. Yang kelima, keistimewaan yang kelima teman-teman ya, tes SJT untuk P2 dan P3 itu tidak berlaku jawaban benar salah. Nah ini salah satu keistimewaan untuk P2 dan P3 karena tes kompetensi teknisnya itu tidak berlaku benar salah. Kalau benar mendapatkan bobot 5, kalau bobot jawaban benar nilai paling tinggi itu dapat bobot 5, tapi kalau bobot jawaban benar nilai paling rendah itu mendapatkan bobot 1. Nanti P2 dan P3 ini mendapatkan nilai 0 apabila tidak menjawab ya. Kemudian keistimewaan berikutnya itu adalah P2 dan P3 teman-teman perlu ketahui itu tidak dibebani passing grade. Jadi akan terjadi perankingan, begitu nilai kelulusan keluar itu akan langsung di ranking ya. P2 dan P3 disesuaikan dengan jumlah formasi yang tersedia, nanti diurut dari nilai yang tertinggi. Jadi untuk P2 dan P3 itu tidak berdasarkan passing grade lagi teman-teman. Itu salah satu kelebihannya. Kemudian kita lanjut lagi teman-teman ya. Di sini ada tambahan informasi. Nah seperti ini kira-kira ya mekanisme seleksi menggunakan CAT, yang mana seleksi menggunakan CAT dilaksanakan apabila masih tersedia kuota formasi P3K Guru setelah penempatan bagi guru yang memenuhi nilai ambang batas. Jadi untuk P2, P3, P4 itu menunggu berapa formasi yang tersisa teman-teman ya setelah penempatan P1. Nah yang kedua adalah seleksi meliputi kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural teman-teman, dan ada juga wawancara. Nah nantinya untuk P2, P3, P4 itu nantinya itu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang ada kebutuhan. Jadi kalau misalkan setelah penempatan P1 ternyata di sekolah induk P2, P3, P4 itu masih ada kebutuhan formasi, nantinya setelah diangkat atau lolos Bapak Ibu akan ditempatkan di sekolah induknya. Nanti ditempatkan di sekolah lain apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Ingat, satuan pendidikan yang membutuhkan. Jadi nanti dibawa ke sekolah-sekolah yang kekurangan guru. Jadi tidak mungkin dibawa ke sekolah untuk menggeser guru yang lain, tidak mungkin teman-teman ya, seperti itu. Nah di sini untuk P2, P3, P4 tahapan pengisian formasi itu juga ada urutannya. Itu yang diprioritaskan dulu adalah THK 2 atau P2 teman-teman ya. Kemudian guru honor negeri masa kerja 3 tahun ke atas atau P3, dan yang terakhir itu adalah lulusan PPG dan guru non ASN atau P4. Nah P2, P3, P4 itu bisa mendapatkan 100% nilai kompetensi teknis apabila memiliki sertifikat pendidik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.